Shalom semuanya. Halo. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita. Mari kita mau memulai di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih, puji dan sembah kami naikkan kepada Engkau, Allah kami yang luar biasa Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang Tuhan ke rumah-Mu Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi di rumah-Mu ya Tuhan. Pakailah Tuhan setiap kami Tuhan. Untuk kami ini bisa Tuhan terus Tuhan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mau memulai, saya mau share juga ya sedikit ya. Saya memilih lagu yang pertama ini Sejauh Timur dari Barat. Lagu yang cukup lama sudah enggak kita nyanyikan. Tapi saya teringat ketika saya mungkin di awal dulu kenal Tuhan. Lagu ini lagu yang cukup awal saya kenal ya. Dan di lagu ini dikatakan, ini dari Mazmur 103 ya. Mazmur 103 mengatakan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya, jadi seringkali dalam kehidupan kita ini kita merasa banyak pelanggaran yang kita lakukan, banyak hal yang seharusnya kita lakukan. Tapi kita lupa kalau Tuhan itu adalah Allah yang selalu mengampuni kita dalam segala kesalahan kita. Gitu ya. Tapi kadang juga bisa respon hati kita ini, malah kita ini take it for granted ya. Apa pengampunan Tuhan buat kita itu kita take it for granted. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu bisa mengampuni kita semua. Kesalahan kita mau besar mau kecil, selama kita bisa datang ke hadapan Tuhan, Tuhan adalah Allah yang bisa mengampuni kita semua. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Pengampunanmu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Pakailah waktu-waktu ini untuk kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sorak-sorai buat Tuhan kita, Allah yang selalu mengampuni kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena selalu Tuhan ada pengampunan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami di dalam kehidupan kami ini, kami sadar Tuhan akan kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap dari kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi yang setia di hadapan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi semangat untuk memuji Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Ada sukacita pagi hari ini di rumah Tuhan, amin. Oke, kasih dulu dong tos kanan kiri. Sukacita di rumah Tuhan. Oke. Pagi
hari ini kita mau bersuka cita buat Tuhan kita. Gunakan syukurku, gunakan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Gunakan syukurku, gunakan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, oh oh oh, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sukacita kami Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhanlah kemenangan kita.
Karena hanya karena Tuhanlah hidup kita ini bisa diberi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Masa depan, berani berharap Kau berkuasa dalam hidupku. Ku berserah sepenuhnya, Kau tak pernah gagal. Ku percaya nyata janjimu. Kekuatanku daripadamu, ketakutan pun jauh dariku. Hanya padamu ku kan setia. Aku angkat suara serukan, tak takut masa depan, berani berharap Kau berkuasa dalam hidupku. Ku berserah sepenuhnya, Kau tak pernah gagal. Ku percaya nyata janjimu. Kita semua makin berdiri, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kekuatanku daripadamu, ketakutan pun jauh darimu. Hanya padamu ku kan setia. Ku angkat suara serukan, kemenanganku daripadamu. Pengharapanku hanya dalam-Mu. Setiap langkahku akan bersorak, gagahmu, kasih-Mu dalamku. Terima kasih Tuhan. Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. pun bangkit untuk muliakan-Mu dalam kekalahan, dalam kemenangan. Mataku tertuju pada Yesus.
Yesus Tuhan. Kekuatanku daripadamu, ketakutan pun jauh darimu. Hanya padamu ku kan setia. Ku angkat suara serukan kemenanganku daripadamu. Pengharapanku hanya dalam-Mu. Setiap langkahku akan bersorak, gagahmu, kasih-Mu dalamku. Kemenanganku hanya padamu, pengharapanku hanya dalam-Mu. Setiap langkahku akan bersorak, gagahmu, kasih-Mu dalamku. Kemenanganku hanya padamu, pengharapanku hanya dalam-Mu. Setiap langkahku akan bersorak, gagahmu, kasih-Mu dalamku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kekuatan-Mu kadang-kadang tidak terlihat, tetapi sesungguhnya Tuhan, kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini oleh karena kekuatan-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, ada di antara umat-Mu yang bisa jadi sedang berada di dalam satu situasi kondisi yang membutuhkan kekuatan-Mu. Biarlah Engkau hampiri umat-Mu. Bisa jadi dia tidak ada di dalam ruangan ini, dan itu sebabnya dia tidak bisa hadir. Tetapi biarlah Engkau extend, Engkau perpanjang kasih karunia-Mu dan menyatakan kekuatan kepada umat-Mu. Demikian juga untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah hati kami dihangatkan oleh pengharapan di dalam Engkau. Sebab di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada penghiburan, di dalam Engkau ada kasih mesra, dan di dalam Engkau juga ada di mana Engkau berjanji untuk menyertai setiap kami. Dan melalui firman-Mu biarlah penyertaan-Mu Engkau nyatakan sekali lagi, buat kami mengerti kehendak-Mu, buat kami mengerti rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita untuk kita bisa fokus kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita, saudara-saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan fokus, ya, itu akan menetap lebih lama, ya. Saudara-saudara, kita punya kebiasaan yang berbeda-beda, betul ya. Sebelumnya saya ingin menyapa saudara-saudara dulu. Shalom saudara-saudara. Shalom. Oke. Dalam bulan Mei ini masih dalam tema besar Making Radical Disciples,
bagaimana membuat atau menjadikan murid-murid yang radikal. Radikal itu berasal dari bahasa Latin radix. Radix itu artinya akar. Jadi kalau saudara dan saya berbicara tentang radikal, itu dimulai dari perubahan akarnya. Perubahan akarnya. Jadi radikal itu bukan keras, bukan ngawur gitu ya. Tapi radikal itu lebih berbicara bagaimana seseorang berubah secara mendasar. Nah, dalam sepanjang bulan Mei, saya akan mengajak saudara merenungkan habits atau kebiasaan. Ya. Kenapa? Karena kita itu merupakan kumpulan, apa yang kita ada hari ini adalah kumpulan dari habits. Kalau dalam kata habits, habit dan habitat. Nah itu saudara-saudara ya, habit dan habitat. Apa itu habit? Habit adalah kebiasaan. Kalau habitat adalah kumpulan makhluk yang punya kebiasaan yang sama. Ya begitu ya. Jadi ketika yang lalu ada ulang tahun celebration di lapangan pedal ya. Wow, saya baru pertama kali ya, sering lewat di dekat rumah saya, dan kemudian sayang tangan saya cedera sehingga belum bisa ikut ambil bagian. Tapi saya pertama kali pegang raket pedal begitu ya. Dan kemudian karena yang hadir semua orang SAF ya, saya tidak merasa sesuatu yang asing. Tapi begitu kita mau selesai, lalu muncullah orang-orang yang lain yang ikut pedal ya. Nah yang kebetulan yang kemarin tuh bukan muda-muda amat, kayaknya lebih di atas kita. Di atas kita, saya perhatikan begitu ya. Wow, mungkin di bawah saya 1-2 tahun kayaknya, atau 3 tahun begitu. Saya perhatikan, saya dalam pikiran saya tuh yang ikut pedal biasanya yang muda-muda. Ini enggak saudara. Ini kira-kira mungkin sepantaran atau di bawah saya, dan saya perhatikan, wow, ini ternyata pedal ini sudah menghasilkan habitat saudara. Kenapa? Karena mereka dikumpulkan oleh habit yang sama. Suatu tindakan yang berulang-ulang tanpa saudara sadari, saudara kemudian sudah didorong, kadang-kadang tidak berpikir 2-3 kali, itu namanya habit. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara menjadi murid Yesus, tapi kita tidak memperhatikan habit kita, maka itu sebenarnya hanya slogan saja. Makanya pagi ini saya mau mengajak kita mulai dari identitas atau identity shift. You are what you repeat. Ya. Pergeseran identitas. Anda menjadi apa yang Anda ulangi. Ya. Kita akan menjadi seperti apa yang kita ulangi, saudara-saudara. Nah, sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya sedang mempelajari soal habit ini, karena saya juga sebagai seorang pendidik, saya ada pergumulan dengan Gen Z dan Gen Alpha, ya saudara-saudara. Saya ingin mengetahui ada tantangan-tantangan yang mereka hadapi dan kira-kira mengapa hasilnya seperti ini. Dan saudara-saudara, salah satu yang saya coba gumuli adalah tentang habit. Ternyata habit kita itu, saudara-saudara, itu bisa terjadi karena beberapa beberapa alasan. Contoh saja, saya mau kasih tahu saudara-saudara. Misalnya ada seseorang yang sudah berhenti merokok, ya berhenti merokok. Lalu kemudian ditawari oleh temannya, ada rokok ini, merokok. Nah, saudara-saudara, jawaban dari orang yang berhenti merokok ini bisa
memperkirakan kira-kira dia merubah habit berhenti merokok ini oleh karena apa? Ada 3 hal yang saudara-saudara menjadi penyebab dari seseorang mengalami perubahan habit. Yang pertama itu orientasi goal, orientasi hasil. Yang kedua orientasi proses. Dan yang ketiga orientasi identitas. Nah, 3 hal ini. Yang pertama apa? Goal. Yang kedua proses. Yang ketiga identitas. Nah, jawaban dari orang ini, beberapa orang yang berhenti merokok, ini rokok. Nah, kemudian ada orang yang kemudian yang ditawari mengatakan begini, enggak, aku sudah berhenti merokok. Aku sudah berhenti merokok. Kalimatnya seperti ini. Kira-kira dia orientasinya apa, saudara-saudara? Goal, proses, atau identitas? Aku sudah berhenti merokok. Ini orang ini sudah, memang orang-orang yang sudah berhenti merokok. Kira-kira apa dia ketika mau mengatakan, aku sudah berhenti merokok kok. Sudah, aku nggak mau. Aku sudah berhenti merokok. Kira-kira apa, saudara-saudara? Hah? Aku sudah berhenti merokok. Coba saudara-saudara agak berpikir keras di pagi hari ini ya. Kata sudah berarti apa? Sudah mencapai. Dia orientasinya goal. Jadi dia orientasinya goal. Lalu kalau orang yang berikutnya mengatakan begini, enggak. Aku sedang berusaha untuk tidak merokok. Proses. Wah, mulai pinter ini ya. Karena urutannya, saudara. Yang ketiga jawabannya, ini rokok. Aku bukan perokok. Apa ini? Aku bukan perokok. Atau mengatakan, aku bukan perokok lagi. Identitas. Nah, 3 hal ini, saudara-saudara, identitas, proses, dan hasil atau goal. Ini seringkali muncul ketika saudara-saudara dan saya itu melakukan suatu kebiasaan. Misalnya kita ingin sehat gitu ya, ingin sehat. Atau yang lalu saya sedang praktek ini di antara para staf. Lalu saya tanya, kamu apa sih, terobosan apa yang kamu inginkan dalam hidup ini, dalam beberapa waktu ini? Ada satu yang mengatakan, saya ingin menghasilkan karya. Dia ngomong gini, saya ingin menghasilkan karya cerpen atau kumpulan puisi seperti tahun lalu. Wow, menghasilkan karya. Saya bilang, kamu kira-kira ini mau membangun terobosan melalui habit, tapi orientasinya apa? Menghasilkan karya. Hasil. Lalu ada yang mengatakan, saya ingin supaya saya ini bisa bergaul, berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Kenapa? Karena ada staf yang ternyata kalau berdiri di depan umum itu tiba-tiba bisa ngeblank, walaupun sekolah pendeta. Nah, saudara, saya katakan, oh kamu, berarti kamu orientasinya adalah hasil. Banyak di antara kita, ketika kita juga ikut Tuhan, orientasi kita itu adalah hasil. Contohnya, saya ingin menjadi orang Kristen yang lebih baik lagi. Saya ingin menjadi orang Kristen yang berpengaruh. Bagaimana kalau kita membuka atau kita melakukan kebiasaan-kebiasaan mulai dari identitas, yaitu apa? Kita hadir, kita melakukan kebiasaan-kebiasaan rohani, disiplin rohani. Kenapa? Karena kita adalah murid Yesus. Mulai dari identitas. Mengapa, saudara-saudara? Karena ada hukum yang berjalan, saudara-saudara. Ada hukum yang berjalan, yaitu identitas kita itu semakin kuat ketika kita melakukan kebiasaan yang mempertegas, yang memperteguh identitas kita. Makanya kalau ada orang yang bingung identitasnya, saya ini laki-laki atau perempuan. Nah, kalau saudara jadi orang tua, saudara harus didik dia untuk punya kebiasaan-kebiasaan dan jangan diteguhkan
Ketika dia laki-laki, lalu dia coba-coba pakai rok, lalu kemudian seolah ditertawakan waktu masih kecil, dia pikir identitasnya seperti itu. Jadi di sini saudara, antara kebiasaan dan identitas kita itu ada hubungan. Nah, judul khotbah kita itu sangat mudah dimengerti dan seharusnya sekaligus menjadi prinsip yang sangat jelas dan applicable yang dapat diterapkan dalam hidup kita. Perhatikan, saya mengajak kita untuk melihat kutipan dari seorang yang meneliti tentang kebiasaan. Dan dia meneliti, sebenarnya kalimatnya adalah seperti ini: semakin sering Anda mengulangi suatu perilaku, semakin kuat pula identitas yang terkait dengan perilaku tersebut. Bahkan kata identitas sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu essentitas yang berarti keberadaan, dan identidem yang berarti berulang kali. Dengan kata lain, identitas Anda secara harfiah adalah keberadaan yang berulang. Identitas kita adalah keberadaan kita yang berulang. Kalau seseorang dikenal dia baik, bukan hanya satu kali melakukan perbuatan baik. Seseorang dikenal baik oleh karena dia berulang-ulang melakukan kebaikan. Dan saudara-saudara, semakin kita mengulang suatu perilaku, maka itu semakin memperkuat identitas kita. Semakin mengulang suatu perilaku itu semakin memperkuat identitas kita. Apabila identitas Anda saat ini yaitu bahwa apabila ada seseorang yang kemudian kita lihat terus-menerus ke gereja, terus-menerus berbakti, maka saudara-saudara itu menunjukkan apa yang dia yakini tentang gereja, tentang ibadah. Dan kebiasaan itu menghasilkan identitas bahwa dia adalah seorang yang religius. Paling tidak dalam agama Kristen, saudara-saudara. Nah, jadi saudara-saudara, perhatikan, kalau kita memisahkan identitas kita dengan kebiasaan, apa yang terjadi? Kalau kita memisahkan identitas kita dari kebiasaan kita, yang terjadi identitas kita itu kosong, saudara-saudara, bukan identitas kita. Nah, pertanyaannya, siapakah kita itu, saudara-saudara? Siapa saudara dan saya? Oke. Kenapa? Karena identitas kita itu menentukan bagaimana akhir dari perjalanan kita. Saya, salah satu identitas yang saya suka adalah saya adalah seorang papa. Itu saya suka sekali. Ya. Saya sangat menikmati menjadi seorang ayah. Menjadi seorang ayah itu saya sangat menikmati. Dengan 2 anak saya. Dan bukan hanya dengan 2 anak saya. Berapa tahun terakhir ini saya mulai mengembangkan pelayanan dengan anak-anak rohani. Orang-orang yang saya mentori. Ada mereka mahasiswa. Dan saya sampaikan kepada mereka, kalau kamu terbuka, saya bisa membantu dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, ketika saya yakin dengan identitas saya sebagai seorang ayah, maka kemudian saya bukan hanya menjadi ayah bagi kedua anak saya, tetapi kemudian saya menjadi orang tua atau ayah secara rohani buat orang-orang lain. Buat orang-orang lain, buat orang-orang yang masih muda, atau bahkan saudara-saudara, berapa waktu yang lalu saya menerima chat dari seorang mahasiswa yang kemudian karena dia ada masalah, lalu saya bantu ngobrol sampai kemudian dia terbuka, sampai dia kemudian semua betul-betul terbuka. Lalu saya doakan dia, saya peluk dia, dan dia hancur hati dan dia merasa
begitu bisa terbuka. Setelah 3 tahun dia tidak bisa membuka apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya, yang dia terus bergumul, hati nuraninya terus bergumul. Lalu kemudian dia kemudian chat saya, Pak Agus, terima kasih karena pengalaman kemarin itu membuat saya rasa aman, sehingga saya berani berbicara kepada keluarga saya. Dan saya menemukan kembali, dia ngomong, menemukan kembali figur ayah yang pernah hilang. Dia kehilangan atau ayahnya meninggal ketika dia SMP. Ketika dia SMP, saya menemukan kembali figur ayah. Saudara perhatikan, ketika kita yakin atau ketika kita menghidupi identitas tertentu, maka identitas itu bukan hanya berhenti di dalam lingkup sekitar kita. Karena itu adalah habit yang kita lakukan terus menerus, maka identitas itu makin lama dampaknya, pengaruhnya makin luas. Demikian juga saudara dan saya, kalau kita yakin bahwa identitas kita adalah murid Yesus, maka saudara perlahan tapi pasti saudara dan saya akan memuridkan orang lain untuk menjadi murid Yesus. Tetapi kalau kita masih bergumul, gimana sih memuridkan? Bagaimana sih kita bisa memuridkan orang? Kita mencoba berpikir, kemungkinan salah satunya karena kita sendiri belum mengembangkan habit seorang murid. Belum mengembangkan habit seorang murid. Dan saudara, banyak kali di dalam gereja yang terjadi adalah kumpulan para pemeluk agama dan bukan para murid. Nah, bagaimana dari pemeluk agama menjadi murid-murid Kristus? Apa itu ciri para pemeluk agama? Ciri para pemeluk agama, kebanyakan mereka dengan KTP Kristen itu seolah menjadi identitas mereka. Identitas yang tercatat di KTP, kemudian sebagai orang Kristen. Namun apakah yang ber-KTP Kristen itu mencerminkan komitmen iman yang mendalam tentang Kristus di dalam kehidupan sehari-hari? Saudara-saudara, secara sosial, orang yang mengaku sebagai orang Kristen merayakan hari raya Kristen sudah rasa cukup. Saya merayakan Natal, saya merasakan Paskah. Kalau Natal ada dekorasi Natal di rumah, rasanya sudah jadi Kristen, saudara-saudara. Rasanya sudah jadi Kristen. Dan bukan hanya itu saja, tetapi ketika ada upacara-upacara kekristenan yang lain ikut merayakan, rasanya sudah menjadi Kristen. Padahal tahukah kita, ketika jemaat mula-mula kata Kristen yang muncul pertama kali di Antioquia, itu bukan karena identitas sosial begitu saja, tetapi kata Kristen muncul oleh karena ada orang-orang yang bukan percaya, orang-orang bukan Kristen yang kemudian mengatakan ini para pengikut Kristus. Dari perilaku mereka, sikap-sikap mereka, mereka kemudian dikenal sebagai pengikut Kristus. Jadi bukan dari KTP, saudara-saudara, bukan dari kalung salib, bukan dari simbol-simbol kekristenan, tetapi dari kehidupan mereka yang berubah, sehingga kemudian mereka disebut sebagai Kristus kecil. Kata Kristen pertama kali yang muncul di Antioquia itu karena perubahan habit, saudara, perubahan kebiasaan. Jadi Kristen itu sebenarnya kalau hanya sebatas agama, maka bukan itu yang sebenarnya di dalam Alkitab. Kristen harus sampai kepada identitas diri kita sebagai Kristus kecil. Murid-murid Kristus, saudara-saudaraku. Kadang-kadang juga orang menjadi Kristen karena
Pragmatis. Apa sih pragmatis? Pragmatis secara sederhananya adalah yang menguntungkan saya suka. Itu pragmatis. Ya, pokoknya untung. Ya, pokoknya untung. Bersifat pragmatis dalam beragama lebih menekankan pada manfaat pribadi yang bisa didapat dari kepercayaan itu, saudara-saudara. Jadi mengikut atau menjadi orang Kristen yang dipikirkan apa manfaatnya? Untuk apa saya mengikuti sesuatu yang tidak punya manfaat? Begitu tidak ada manfaat, berhenti atau pindah. Atau situasional. Hanya datang ke gereja untuk acara penting, mencari jodoh, menikah, sakit, atau saat menghadapi masalah besar. Itu situasional. Ini tipe-tipe pemeluk, saudara. Tipe-tipe convert. Kamu percaya Yesus? Percaya. Tapi apakah habitmu itu menjadi murid Yesus? Belum tentu. Nah, saudara-saudara, sementara ciri murid-murid Yesus itu ada di dalam Matius pasal 4 ayat 19. Saya mengajak kita untuk memperhatikan ini. Kita baca bersama-sama Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19 kita baca bersama-sama 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ada 3 hal di dalam apa yang Yesus katakan kepada murid-murid pertama kali. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang pertama adalah ikutlah aku. Ikutlah aku. Mereka sebenarnya punya kesibukan, mereka punya pekerjaan. Dan kalimat yang Yesus sampaikan kepada mereka, ikutlah aku. Ini berbicara tentang kemauan untuk mengikuti Yesus. Secara mental mereka mau menerima Yesus yang baru dikenal. Yesus menjadi pemimpin mereka, pemilik, menjadi bos di dalam hidup mereka. Mengikut Yesus itu berarti dari self rule menjadi Christ rule, menjadi dari diperintah oleh diri sendiri. Mereka mau ke kiri, ke kanan. Tetapi begitu Yesus, ikutlah aku, dan kemudian mereka mengatakan, ya, aku akan mengikut engkau. Maka mereka tidak dengan seenaknya mau ke kiri, ke kanan. Mereka harus tanya Yesus dulu. Atau mereka justru harus mengikuti guru mereka. Kalau guru mereka ke kiri, mereka ke kiri. Kalau guru mereka ke kanan, ya mereka ke kanan. Ini berbicara mengikut Yesus, itu menerima siapa Yesus di dalam hidup mereka sebagai Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai majikan atas hidup mereka. Mengakui bahwa Yesus ada di depan mereka dan mereka di belakangnya. Artinya, saudara-saudara, ini kalau dulu, konsep dulu, Tuhan itu selalu ada di depan. Dan hamba itu akan di belakang memperhatikan apa yang mau dilakukan oleh Tuhan. Hampir seperti kayak sekretaris presiden yang bernama siapa itu? Teddy. Itu kan. Kurang apa? Dia coba bergerak. Kasih kode. Gitu ya. Kasih kode. Dia harus paham simbol-simbol dari presiden. Ya. Ada juga, entah benar atau tidak, presiden Rusia si Putin juga kadang-kadang kasih kode. Yang lalu di sosmed itu foto bersama, ini presiden. Ada orang yang menutupi presiden Putin, lalu dia kasih kode begini, saudara, hidungnya begini, langsung pengawalnya membaca itu, langsung ini disingkirkan. Ya saudara. Nah itu saudara. Jadi mengikut Yesus itu berbicara tentang kita seolah-olah memperhatikan apa yang Yesus butuhkan untuk pelayanannya menjadi efektif. Ketika Yesus setelah mengajar hampir seharian 5.000 orang lebih, laki-laki saja 5.000,
ditambah wanita plus anak-anak lebih dari 5.000. Mereka mengikut Yesus sampai mereka lupa karena pengajaran Yesus yang luar biasa. Lalu kemudian menjelang senja, Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Beri mereka makan. Ini yang mengikut Yesus lalu putar otak. Gimana memberi makan 5.000 orang ini? Andreas mengatakan 200 dinar gak cukup. Nah ini saudara. Saudara perhatikan, mengikut Yesus kita memperhatikan apa yang kurang supaya pelayanan Yesus dapat berjalan dengan baik. Apa yang kurang supaya orang-orang yang dilayani Yesus dapat dilayani dengan baik, saudara. Itu sebabnya di dalam mengikut Yesus, Yohanes 12 ayat 26 mengatakan begini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Seperti sekretaris presiden tadi itu memperhatikan, ada proses di mana mengikut Yesus itu berbicara saudara dan saya melayani, terlibat di dalam pelayanan. Itu berbicara tentang head, kepala. Karena di dalam pikiran kita, pemimpin kita adalah Yesus. Pemimpin kita adalah Yesus. Nah, saudara-saudara, ini perlu kebiasaan. Ketika saya menjadi ketua sebuah sekolah teologi, menjadi ketua, sebelumnya ada ketua yang lain yang sudah melayani 17 tahun. Bukan waktu yang singkat, 17 tahun. Ketika terjadi ketua baru, nah ini rupanya staf dan dosen harus terbiasa. Saya juga harus terbiasa. Saya biasanya ya sebagai bagian dari dosen yang lain, mungkin pemimpin tetapi masih lapis kedua. Dan saya harus membiasakan diri, kemudian ketika terjadi apa-apa, pemimpin harus berani mengambil resiko. Dan bukan itu saja, tetapi yang mengikuti juga harus tahu. Satu kali staf saya ketika pertama kali saya pimpin rapat begitu ya, saya bilang, tolong saudara maju. Tetapi kemudian karena sudah posisi wena gitu ya, ya udah di posisi itu, nggak mau maju. Nah, saya gara-gara tempat duduk saya juga tidak mau kemudian menghabiskan waktu rapat kemudian suruh orang maju. Setelah 1-2 kali saya bilang oke. Nah saudara-saudara, ada bagian yang membantu saya yaitu namanya wakil ketua bidang keuangan dan administrasi. Langsung dia berdiri kepada staf-staf, kalian ini loh dengan pemimpin tidak tunduk. Dia lebih kejam daripada saya ya saudara. Lalu ayo maju. Nah karena dia lebih senior gitu ya. Tapi saudara, kadang-kadang kita ini mengaku Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah pemimpin kita. Tetapi kadang-kadang kita itu maunya sendiri saudara. Kita enggak mengikut dia. Kita tidak bertanya kepada dia. Kita bahkan tidak terlalu berpikir tentang bahwa Yesus adalah pemimpin kita, saudara. Yesus hanya sebatas juru selamat. Padahal, saudara, menjadi murid Yesus ada kesadaran penuh bahwa kita mengikut Dia. Saudara-saudaraku, itu kepala, head. Secara sadar, secara mental kita menerima kepemimpinan Yesus dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Yang kedua dikatakan yaitu kamu akan kujadikan. Ini bicara tentang hati. Mengikut Yesus adalah proses transformasi. Respon rohani kita kepada Roh Kudus. Menjadi murid Yesus berarti kita diubahkan oleh Yesus. Ada proses perubahan di dalam hati kita. Kita para murid Yesus harus diubahkan menjadi sesuatu yang baru. Orang yang semakin mengasihi Allah dan semakin serupa dengan Dia.
Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perubahan identitas kita sebagai murid Yesus itu diteguhkan, divalidasi oleh perubahan kebiasaan-kebiasaan yang merubah kebiasaan-kebiasaan yang lama. Perubahan yang terjadi di dalam hati kita, saudara-saudara, dan perubahan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18 mengatakan begini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara dan saya sebagai murid Yesus, kita dicirikan oleh perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kalau dulu kita mudah marah, mudah emosi, udah pokoknya hantam duluan, sehingga menyesal baru kemudian. Saudara-saudara, siapa yang model seperti itu? Petrus model seperti itu. Petrus sangat impulsif orangnya. Petrus sangat cepat menanggapi. Ketika Yesus menceritakan bahwa dia akan mati di salib, mati dengan cara yang menyedihkan, Petrus langsung ngomong, "Guru, sekali-kali saya tidak akan tinggalkan engkau. Sekalipun semua ini murid-murid yang lain meninggalkan engkau, saya sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Wow. Nah, memang Tuhan pakai orang model-model begitu juga ya saudara-saudara ya. Orang yang cepat bereaksi. Kenapa? Buktinya Petrus yang berjalan di atas air. Itu Petrus saudara-saudara. Diperlukan juga gereja kita ini model seperti Petrus ini ya, saudara-saudara. Kalau semua seperti Thomas, repot. Mau melakukan apa, tanya dulu. Kumpulkan data. Kita bagus, ini belum ada survei, kita belum bisa bikin. Saudara-saudara, saya ini memimpin macam-macam orang selain di sini, selain juga di sana. Saya ada orang-orang yang punya karakter itu modelnya kayak Thomas itu akhirnya kalau dalam kepemimpinan dia modelnya tuh seperti orang yang ngerem terus ya saudara-saudara. Diajak melakukan sesuatu, pokoknya pertanyaannya banyak sekali. Data harus lengkap, harus bisa diyakinkan. Sama seperti Yesus, coba kamu cek, cucukkan dulu. Wah, ini saudara-saudara, model seperti Thomas ya saudara. Saya sampai waduh. Nah saya ini kadang-kadang gak sabar gitu ya. Gak sabar, karena saya banyak bahwa kadang-kadang apa yang kita pikirkan, yang kita kalkulasi di atas kertas, itu ketika kenyataan dijalankan, itu perlu direvisi nantinya. Ya, kalau tunggu semua data masuk baru kita bergerak, terlambat. Dan saudara-saudara, nah, tapi ada model juga yang seperti Petrus ini, saudara-saudara. Petrus begitu melihat Yesus berjalan di atas air, "Guru, kalau itu engkau, bawa saya untuk datang kepadamu." Murid-murid yang lain masih ribut menguras perahu, tapi Petrus, "Kalau itu engkau." Dan Yesus berkata, "Datanglah." Maka kemudian Petrus berjalan di atas air. Ini bagus juga kalau ada jemaat yang model begini nih ya. Ayo kita, "Oh iya Pak." Nah setelah jalan, lihat ada gelombang yang lebih besar, baru tahu, kelelep dia, gak apa-apa saudara. Kelelep bersama Yesus gak apa-apa. Karena kemudian Yesus angkat dia dan tegur dia, "Di mana imanmu?" Gak apa-apa, proses belajar. Tapi sekali lagi model juga seperti Petrus. Ini perhatikan bagaimana Roh Kudus mengubah Petrus. Akhirnya dia kepentok,
di mana dia menyangkal Yesus secara spontan. Spontan kok 3 kali, saudara-saudara. Ya itu, spontan ini cukup sekali aja. Tapi kalau spontan sudah lebih dari 1 kali, itu artinya apa, saudara-saudara? Habit, saudara-saudara. Habitnya Petrus, dia bereaksi saat itu juga. Kayaknya Petrus ini modelnya sangguin kayaknya ya, saudara-saudara. Langsung begitu. Setelah itu, perhatikan bagaimana aku menjadikan itu dikerjakan oleh Yesus. Yesus datang kepada Petrus dan bertanya di dalam Yohanes pasal 20. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ditanya 3 kali. Dan jawaban Petrus terakhir, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tetapi dengan rasa sedih. Kenapa? Kalau jawaban Petrus yang pertama bisa jadi adalah jawaban yang secara nalar. Guru, aku ini muridmu. Mana mungkin aku gak mengasihi engkau? Nalarnya. Tapi Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Lalu jawaban yang kedua lebih berbicara hubungan. Secara kekeluargaan. Guru, aku ini sudah bersama-sama dengan engkau 3,5 tahun ini. Mana mungkin aku gak mengasihi engkau? Tapi sampai 3 kali ditanya, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Baru dia sedih. Karena sekarang hatinya yang sadar bahwa untuk mengubah kebiasaan bukan hanya perlu kesadaran secara nalar, bukan hanya perlu kesadaran kita ini kan SAF. Bukan, tapi diperlukan perubahan hati. Dan yang ketiga, hands. Menjadi murid Kristus bukan hanya mengalami transformasi hati, tetapi dikatakan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudara, penjala manusia berbicara tentang tindakan, aksi, kata yang ketiga adalah penjala manusia yang menyatakan respon tindakan dari kita. Seorang murid Yesus diselamatkan untuk suatu tujuan, yaitu mengasihi dan menjangkau yang terhilang dan dunia yang sedang terluka. Saudara dan saya, kita bukan hanya pada transformasi, tetapi kita juga menjadi penjala manusia. Kita dipersiapkan kalau menjala ikan, itu ada ilmunya. Ikan tidak bisa sembarangan dijala begitu aja. Tergantung mau dapat ikan apa. Kalau mau dapat udang, kalau mau dapat ikan sapu-sapu, ya lain lagi jalannya. Ya. Demikian juga Tuhan panggil kita untuk menjadi penjala manusia. Belum tentu saya ini bisa mendekati semua orang, saudara. Belum tentu. Dan bisa jadi saudara yang lebih tepat mendekati orang-orang itu. Itu sebabnya kita semua jadi murid Yesus. Ketika kita membuka KTB Family, di mana usianya lebih senior-senior ya, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Ya puji Tuhan, Tuhan kirimkan Pak Peter dan Ibu Masya yang juga senior seperti saya. Awal-awal saya pikir ini waktu kita mulai, siapa ini ya? Jemaat SAF yang selain saya ini yang senior siapa? Saudara, gak ada bolone saudara, gak ada temannya. Dan itu sebabnya kemudian saya pikir siapa ini? Ya kenal baik dengan mamanya Henry, Ibu Katrina. Saya ajak bicara, Bu, gimana kalau kita ini buka KTB Family? Siapa KTB Family itu, Pak? Ya pokoknya usia-usia 50 tahun ke atas. Saya tidak menyebut lansia, itu tidak menyenangkan ya. 50 tahun ke atas. Kenapa, Pak? Ya pengalaman saya berapa waktu yang lalu ketika melayani, ada yang ditinggal suaminya meninggal dunia. Kok seperti kemudian saya tanya bagaimana kabarnya, seperti kayak kesepian dan macam-macam. Lalu kemudian, oh gitu.
apakah ibu mau? Ya, boleh Pak Agus, boleh. Lalu saya ajak juga waktu itu papanya Marisa, Pak Anton, karena saya kenal Pak Anton. Pak Anton, gimana kalau kita mulai KTB Family? Oh iya Pak Agus, saya dukung. Jadi saya harus cari yang kira-kira ngomongnya nanti nyambung. Karena pergumulannya atau isunya sama. Dan ketika Tuhan kirimkan Pak Peter dan Ibu Masya, ya dari antah berantah, dari Timika. Dan satu kali kemudian ada orang, Pak Agus, ini ada yang datang kunjungi kami, lalu tanya, ini siapa ketua sekolahnya di sini, katanya begitu ya. Oh ya. Lalu kemudian akhirnya saya dapat nomor kontaknya, lalu saya kontak Pak Peter, dan kemudian akhirnya ternyata anaknya Pak Peter pernah ke gereja di sini satu kali saja. Tetapi saudara sadar bahwa menjadi penjala manusia, saudara dan saya tidak bisa efektif untuk semua orang dan semua kalangan. Itu sebabnya menjadi murid Yesus, bagaimana supaya pergilah dan jadikanlah segala bangsa, itu segala suku, segala bahasa, segala strata sosial masyarakat, itu harus menjadi murid Yesus. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi ketika saudara dan saya mulai membangun kebiasaan, habit untuk menjadi murid Yesus. Kalau ada di antara kita yang menemani, yang mengunjungi teman yang lain, kita harus mengembangkan kebiasaan untuk mengencourage mereka, membesarkan hati mereka. Jadi saudara-saudara, hands, tangan, harus action. Karena itulah identitas sebagai murid Yesus. Yang pertama adalah mental kita, kebiasaan. Ketika saudara bangun pagi, berdoa menyerahkan sepanjang hari, itu latihan mental sebagai pengikut Yesus. Semakin kita sibuk, kita harus berlatih kebiasaan ini sampai kebiasaan ini seperti kalau saudara belajar jurus, itu menjadi otomatis. Kenapa? Karena kita perlu tahu bahwa kita sedang belajar mengikut Yesus. Saya mau akhiri saudara-saudara. Berapa waktu yang lalu ada satpam kami yang saya lihat kok nggak ada di pos satpam gitu ya. Yang ada mahasiswa. Kemudian tidak berapa lama, saya nggak tahu apakah Pak Satpam ini mungkin sadar atau bagaimana, ataukah mahasiswa ini melaporkan, tadi Pak Agus lewat. Pak Agus lewat. Lalu tidak berapa lama Pak Satpam ini kirim foto ke saya lewat WA dan mengatakan, mohon maaf Pak Agus, saya tinggalkan pos Satpam sebentar karena saya harus jenguk anak saya yang sakit. Jadi terbaring sakit anak perempuannya. Lalu saya tanya, sakit apa Pak? Ini sakit lambung, tiba-tiba tadi malam harus dilarikan ke IGD. Oke. Dan saudara-saudara, kemudian karena saya ada tamu, setelah saya terima tamu itu, selesai makan siang, pergi dengan tamu makan siang, pulang lagi, saya lihat Pak Satpam sudah kembali di pos Satpam. Saya masuk, saya tanya, Pak, gimana anaknya? Ya Pak, anak saya itu suka makan pedas begini. Oke. Lalu saya tidak bisa kunjungi ke rumah sakit, tapi saya bilang, mari Pak, kita berdoa. Saya ajak dia berdoa bersama-sama. Kenapa? Karena bukan hanya karena saya hamba Tuhan, tetapi karena saya yakin, yang pertama, bahwa saya mengikut Yesus. Kalau Yesus melihat teman itu sakit, apakah Yesus akan lewat begitu aja dan tenang-tenang seolah nothing happen? Demi mengunjungi anaknya, dia tiba-tiba merasa bersalah karena saya sebagai ketua dari kampus itu, lalu dia seolah pergi. Dia ngomong, Pak, tadi saya sudah izin ibu ini. Ibu itu adalah koordinator dari para satpam ini.
Oh iya ya Pak, nggak apa-apa. Dia seperti merasa bersalah, mungkin karena ketahuan pos satpam tidak ada dia. Sehingga saya ketika selesai dengan tamu, saya kembali lagi ke pos satpam, saya Pak, mari kita berdoa. Siapa nama anaknya? Deborah. Oke, kita berdoa bersama. Saudara-saudara, kenapa? Bukan karena saya sebagai ketua sekolah, tetapi karena kalau Yesus melihat itu, pasti Yesus juga berhenti, bukan? Kalau Yesus melihat teman saudara-saudara sedang ada di dalam kesulitan, apakah kemudian kita tutup mata? Sebagai pengikut Yesus pasti kita lakukan sesuatu. Sebagai pengikut Yesus pasti kita bergerak, saudara-saudara. Sebagai pengikut Yesus, saudara dan saya, ketika kita mengikuti apa yang Yesus lakukan, hati kita akan diubah. Hati kita akan diubah. Ketika saya mulai peluk dia dan kemudian berdoa bersama dengan dia, hati saya juga dipenuhi oleh belas kasihan. Saya tanya, berapa lama sudah sakit? Sudah sering ini Pak. Oke. Dan ketika berdoa, sore harinya saya dapat balasan WA, Pak Agus, puji Tuhan, anak saya sudah boleh pulang dari rumah sakit. Wah, senang juga saudara. Bukan karena Pak Agus, tapi senang karena kita bisa mengikut. Apabila Yesus ada, pasti itu yang Yesus lakukan, bukan? Menjadi murid Yesus, ada satu buku yang ditulis tahun 60-an yang berjudul Walking with Jesus. What Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Itulah yang menjadi murid Yesus. Mari kita akan berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Ketika saudara-saudara kontak dengan teman saudara-saudara yang mungkin sudah lama tidak pernah muncul, coba lakukan kebiasaan ini. Karena your identity is what you repeat. Apa yang saudara ulang, jadi belajar. Kalau ada teman yang sudah lama tidak muncul di gereja, tanyakan. Lalu bukan hanya tanyakan, apa yang saya bisa doakan. Kadang-kadang saudara-saudara jawabannya sangat normatif. Artinya normatif ya biasa-biasa aja. Tapi saudara, kalau saudara ulang terus. Satu kali bisa jadi jawabannya adalah jawaban yang benar-benar mewakili isi hatinya. Dan di sanalah saudara-saudara menjadi murid Yesus. Berarti mulai tangannya bergerak. Do mission. Cari tahu. Apa yang ingin didoakan. Cari tahu. Dan itulah misi saudara. Dan ketika saudara melayani, maka kita menjadi murid Yesus. Dan kalau Tuhan izinkan kita terus menuntun dan membimbing orang tersebut perlahan tapi pasti juga dimuridkan. Karena kita selalu membawa Yesus di dalam relationship ketika kita menolong. Ketika saudara-saudara melakukan sesuatu, itu baik. Tapi kalau saudara menjadi murid Yesus, bukan hanya melakukan kebaikan saja. Karena orang di luar sana juga melakukan kebaikan. Bagi sembako, memberi sesuatu, mereka juga lakukan, bahkan mungkin lebih banyak. Tapi kalau saudara menjadi murid Yesus, saudara melakukan sambil memperkenalkan Yesus kepada orang itu. Itu bedanya saudara. Bahwa saudara menjadi murid Yesus. Kita bisa saja melakukan, membantu melalui kita bisa. Menjadi orang yang tidak diketahui. Tetapi menjadi murid Yesus bukan sekedar berbagi kebaikan saudara. Menjadi murid Yesus berarti apa? Hands, tangan kita itu on mission, supaya pada akhirnya orang juga mengikut Yesus
dan kemudian mengalami proses transformasi, aku akan kujadikan, aku akan menjadikan apa? Penjala manusia. Dan 3 hal ini terus menerus diulang terus menerus. Itulah identitas saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara melakukan firman, akan ada sukacita. Akan ada sukacita yang belum pernah saudara rasakan. Membawa orang mengikut Yesus, diubahkan hidupnya, dan pada akhirnya melakukan misi. Kita nyanyikan pujian ini. Ku tetap setia, Bapa, Engkau tahu. Engkau mengenalku lebih daripada siapapun juga. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Engkau akan ku sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil, ada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, Engkau mengenalku. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan? Adakah kebiasaan-kebiasaan rohani yang dulu kita punya, tapi kemudian karena berbagai macam hal, kesibukan, itu mulai pudar. Itu menyebabkan kita kembali kehilangan identitas yang sesungguhnya sebagai murid Yesus. Refleks sikap kita bisa jadi berubah oleh karena kita kembali kehilangan kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik. Mari kita kembali kepada Tuhan, identitas yang sesungguhnya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
ku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sudahkah kita memiliki identitas yang jelas sebagai murid Yesus? Murid, salah satu identitasnya adalah belajar dari gurunya, bertanya kepada gurunya, mengikuti apa yang gurunya minta, sarankan, ajarkan. Dunia ini kadang-kadang tanpa kita sadar juga mulai memuridkan kita. Kebutuhan-kebutuhan mulai memuridkan kita, sehingga kita kemudian membangun kebiasaan-kebiasaan dan kita lupa bahwa kita adalah murid Yesus. Kira-kira selama ini adakah hal-hal yang mulai memuridkan kita, sehingga respon-respon kita sebagaimana yang memuridkan kita, dan itu bukan Yesus. Mari saya mengajak kita untuk kembali sebagai murid Yesus yang sungguh-sungguh kita belajar mengikuti. Ketika saudara dan saya ada tantangan, ada persoalan, kedekatan kita dengan Yesus akan membawa kita untuk pada tahap hati kita berespon sesuai dengan kedekatan kita kepada Dia. Bagaimana hubungan saudara-saudara dengan Tuhan? Habit apa yang saudara bangun untuk membangun kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan melalui perjamuan kudus. Kita diingatkan bahwa Tuhan sudah berkorban untuk setiap kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Mari saya mengundang untuk Pak Peter dan Ibu Basya membantu melayani perjamuan kudus. Di hadapan kita ada unsur-unsur perjamuan Tuhan. Di dalam perjamuan yang terakhir, Yesus memecah-mecahkan roti. Kalau biasanya, jadi Yesus sudah biasa, ya habit Yesus. Kalau masuk ke Yerusalem, kadang-kadang dia mampir ke Betania di rumah Lazarus untuk mengadakan perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya. Tapi kali ini Yesus tidak memilih rumah Lazarus. Dia meminta satu tempat, satu rumah di Yerusalem. Dan kemudian dia memecah-mecahkan roti, tetapi dengan satu pernyataan yang berbeda, di mana Yesus kemudian mengatakan di dalam firman Tuhan, mengatakan bahwa aku sebentar lagi akan tidak ada bersama-sama kamu. Dan roti ini melambangkan tubuhku, dan air anggur melambangkan darahku. Disitulah kemudian Yesus, di atas kebiasaannya perjamuan bersama dengan murid-murid, Yesus memberikan makna baru, bahwa perjamuan kali ini adalah untuk mengenang, mengingat tubuh Yesus yang akan dipecah-pecahkan, yang menderita, berkorban
bagi para murid-muridnya. Demikian juga ketika saudara dan saya mengikuti perjamuan Tuhan, mari pandanglah hostia tersebut sebagai tubuh Yesus. Ketika nanti saudara memecahkannya, bukan supaya terdengar dramatik begitu, kan ada suara sedikit. Tapi tahukah saudara, yang membuat tubuh Yesus terpecah itu adalah pemberontakan kita, kelemahan kita, kedegilan hati kita, kekerasan kita. Itulah yang membuat tubuh Yesus terpecah. Dan Yesus menanggungnya supaya saudara dan saya beroleh pengampunan. Itulah yang kemudian disebut hukum penggantian. Tubuh Yesus menggantikan saya dan saudara. Itu sebabnya ketika nanti saudara, saya ajak memecahkan roti itu, naikkan syukur kepada Tuhan. Dan ketika nanti anggur sebagai lambang dari darah Yesus, kita minum. Darah adalah simbol nyawa. Jadi bukan Yesus menderita bagi kita. Bukan hanya sampai di sana, tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Kalau Yesus menyerahkan nyawanya, Roma pasal 8, kalau Yesus saja telah diberikan bagi kita, apa yang tidak akan diberikan kepada kita? Siapakah yang sanggup memisahkan kita? Pedangkah, penderitaan, bahkan kekayaan, kesuksesan, dapatkah memisahkan kita dari Yesus? Tidak dapat. Kalau saudara dan saya benar-benar menerima pengorbanan Yesus, nyawanya telah diberikan bagi kita. Kesuksesan, kekayaan tidak dapat memisahkan kita dari Yesus. Sakit, penyakit, penderitaan, penyangkalan, dikhianati juga tidak dapat memisahkan kita dari Yesus. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta tolong untuk Pak Peter bisa berdoa untuk perjamuan kudus. Biarlah Tuhan melayakkan kita. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami alam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kebaikan Tuhan buat hidup kami. Kalau kami masih ada, itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami bisa memuji menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan diri kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan pada hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sungguh suci kudus Tuhan. Karena itu Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menjadi bagian dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pikiran dan hati kami biarlah kami tujukan hanya buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saya minta tolong untuk bisa unsur-unsur dibagikan kepada seluruh jemaat. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Apakah semua sudah terlayani
unsur-unsur perjamuan. Kalau semua sudah, mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Maka Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Yesus anak Allah yang telah menjadi manusia, dia dicambuk, robek kulitnya, terkelupas dagingnya. Dia dianggap sebagai seorang penjahat oleh karena pemberontakan kita manusia. Yesus berseru kepada Bapanya, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara dan saya menjadi pengganti orang yang bersalah tidaklah menyenangkan. Menjadi pengganti orang yang melakukan kesalahan, dituduh melakukan kesalahan, tidak menyenangkan. Tetapi kita bersyukur bahwa tubuhnya telah menjadi bukti bahwa segala dosa dan pemberontakan kita telah ditanggung di dalam tubuhnya. Mari kita makan bersama-sama. Kita menyiapkan anggur di tangan kanan kita. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Di dalam perjanjian lama, setiap kali umat Tuhan berbuat dosa dan kesalahan, mereka harus mencari binatang untuk dicurahkan, ditumpahkan darahnya. Harus ada ganti nyawa mereka, yaitu nyawa binatang. Siapakah saya dan saudara-saudara sehingga nyawa Yesus anak Allah yang kudus menjadi pengganti nyawa kita? Siapakah kita sehingga nyawa yang mulia itu menggantikan nyawa saudara dan saya? Sehingga ketika kita memberi untuk Tuhan, ketika kita melakukan perubahan untuk Tuhan, bukan seolah-olah sebenarnya kita sedang membalas budi, bukan. Karena sesungguhnya nyawa kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Sekali lagi kita datang dengan penuh penyerahan. Kalau ada dosa, kesalahan, kelemahan, kebiasaan yang mulai menggerogoti kita, mulai memudarkan pandangan kita, mulai menghilangkan identitas kita sebagai murid Kristus yang sejati, darah Yesus dicurahkan sekali lagi untuk saudara dan saya, membersihkan dan menyatakan pengampunan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Kita minum cawan yang merupakan lambang darah Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, buat pengorbananmu dan buat nyawamu yang telah Engkau curahkan atas setiap kami. Sehingga kami bisa berkata kepada Tuhan, bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi milik Kristus yang ada di dalam diri kami. Apabila ada jemaatmu yang sedang menghadapi persoalan dan tantangan, itulah adalah sebuah jalan untuk membuktikan bahwa Yesus ada di dalam diri kami. Kami mau berdoa Engkau memberikan kemenangan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pengharapan, dan Engkau memberikan penyerahan di atas semuanya. Sebagaimana pujian yang kami nyanyikan, kami percaya bahwa tiada mustahil bagimu. Itu sebabnya kami berserah kepada rencanamu. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Saya serahkan untuk Kli sampaikan pengumuman. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Terima kasih Pak Agus buat firman yang luar biasa. Kiranya siang hari ini kita diingatkan untuk bertransformasi lagi untuk menjadi murid Kristus yang sejati.
Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk apa yang telah Kau percayakan kepada kami untuk kami lakukan dan kami miliki dan kami berikan ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur juga atas firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya melalui firman ini kami memiliki keinginan yang lebih lagi ya Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu yang sejati ya Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan dan juga perpuluhan yang akan kami berikan ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan melalui via QRIS yang tertera atau melalui kantong kolekte yang akan diedarkan oleh Asyir. Nah, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan bacakan satu ayat di Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Oke, welcome buat semua teman-teman yang hadir. Welcome juga buat semua teman-teman yang join secara online, baik yang baru pertama kali maupun yang sudah setia. Thank you for coming. We are so glad to meet you. Nah, besar harapan kami juga untuk bertemu teman-teman di pertemuan-pertemuan ibadah yang lainnya. Ibadah kami diadakan setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini. Nah, lalu saya akan dan juga disertai dengan ibadah Sunday School ya, dengan ada Sunday School juga di setiap hari Minggunya. Nah, lalu saya akan membacakan beberapa kegiatan minggu ini. Untuk semasa ini more ditiadakan karena ada KTB Leadership dan seluruh KTB Leader diharapkan kehadirannya untuk di KTB Leadership jam 19.30 secara online. Sekali lagi, seluruh KTB Leader diharapkan kehadirannya untuk hadir di KTB Leadership kita jam 19.30 secara online. Nanti linknya akan di-share oleh Pak Agus di grup ya. Nah, lalu hari Kamis KTB ada 3 2 di barat dan 1 di timur. Dan lalu hari Jumatnya ada KTB Family seperti yang tadi sudah di-mention oleh Pak Agus. Ada KTB Family untuk minggu ini tempatnya di Surabaya Timur jam 18.30. Ya, sekali lagi KTB Family diadakan jam 18.30 di Surabaya Timur. Nah, lalu hari Sabtu ini ada yang spesial dari Rise Up Community, yaitu mereka mengadakan acara self improvement yang mungkin ada posternya bisa ditampilkan. Pembicaranya juga sangat luar biasa. Siapakah dia? Oh, belum ada. Ya, pembicaranya ada dari koko senior kita yaitu Ko Yang yang menjadi guest speaker di acara self improvement untuk Rise Up Community. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Sudah ketemu posternya? Belum. Oke. Itu mungkin foto berapa tahun yang lalu ya, bukan foto terbaru. 10 tahun lalu. Masih kinyis. Oke. Ya, kita support bersama-sama untuk Rise Up Community bisa melakukan pelayanan melalui self improvement. Jadi saudara-saudara, kalau ada keponakan atau sepupu, pelajar dan mahasiswa bisa diinfokan ya supaya mereka bisa bersama-sama di dalam self improvement ini diberkati ya, bisa diberkati. It's okay. Ya, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Nampaknya ini ada di antara saudara-saudara kita yang sakit. Kita juga akan berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit ataupun anggota keluarga yang sakit. Ya, apabila ada di antara saudara-saudara yang mengetahui ada anggota keluarga kita yang sakit, kita bawa mereka di dalam doa. Ya, saya tidak tahu apakah ada, tetapi saya Taka masuk di rumah sakit, setahu saya begitu ya. Kemudian Olive dan anak-anak juga kelihatannya sakit, padahal kemarin Mas ikut bersama-sama pedal ya. Nah, kita doakan ya, memang mungkin musim panas, hujan tiba-tiba ini ya. Bersyukur nih Rafa dan Ralin ya sehat ya.
Sehat? Oh, belum sehat. Pak Lu sembuh ya. Oke, puji Tuhan. Ya, ini anak kecil ya, kalau ditanya itu ya belum tentu ikut arahan orang tua. Di situ hidup bikin ini lebih hidup ya. Puji Tuhan kalau saudara sehat, puji Tuhan ya, kita bersyukur dan kita berdoa supaya Tuhan tolong untuk saudara-saudara kita bisa Tuhan jamah, Tuhan lawat. Kalau itu orang tua dari keluarga kita, biarlah Tuhan hampiri dan Tuhan nyatakan pertolongan, kesembuhan, penghiburan. Ya, saya minta tolong untuk Ibu Lili bisa maju ke depan untuk berdoa, mengakhiri ibadah kita, berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit ya, atau yang mereka sedang ada di dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu. Berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang sedang mengandung ya, supaya Tuhan memberkati. Grace, wow, sangat encourage ya, bisa melayani. Saya ingat juga Devita dengan 2 anak ya, perut besar masih bisa melayani menjadi singer. Haleluya. Oke. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Karena itu kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami ya Tuhan, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Tuhan, kami mau hidup menyenangkan hati-Mu. Berikan kami kekuatan untuk itu ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu yang memampukan kami ya Tuhan. Jadikan kami terang-Mu di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kami berada, dalam tempat pekerjaan kami, keluarga kami ya Tuhan, studi kami. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan, sehingga orang lain juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengharapan mereka di dalam Engkau Yesus yang sanggup untuk menyelamatkan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan yang sedang terbaring sakit. Tuhan, Kau jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Amen. Kami percaya ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka dapat menerima kesembuhan daripada-Mu, dan mujizat-Mu masih berlaku sampai saat ini. Haleluya. Kami berdoa menyerahkan pekerjaan dari setiap jemaat-Mu. Kau memberkati ya Tuhan, Kau mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Amen. Ya Tuhan. Berkati juga studi anak-anak kami ya Tuhan, dan Kau membuat mereka berhasil ya Tuhan. Amen. Kami menyerahkan perjalanan pulang kami kepadamu. Tuhan, jaga dan lindungi kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Kasih karunia memampukan engkau untuk mengatasi persoalan. Kasih karunia memampukan engkau untuk menyadari bahwa bukan oleh karena kuat dan gagahmu, tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus engkau mampu menghadapi segala sesuatu. Kasih karunia menolong saudara dan saya untuk melakukan firman Tuhan. Dan oleh karenanya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau roh damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah pekerjaanmu. Bahkan diberkatilah apa yang sedang engkau jalani di dalam takut akan Tuhan dan di dalam pengandalan akan Dia. Diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu. Dan biarlah melalui semua itu, identitasmu sebagai murid Yesus semakin dipertegas, semakin diasah, dan kuasa Tuhan terjadi melalui kehidupanmu di setiap hari, setiap waktu. Dan biarlah Allah yang memberikan kita damai sejahteranya, dan Tuhan Yesus yang mengaruniakan kasih sayangnya, dan Roh Kudus melalui kuasa-Nya menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput kita semuanya. Kita yang percaya katakan amin, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday semuanya.